Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam kondisi prima. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat bergabung di mata kuliah gelombang mikro dengan kode mata kuliah MFF 3843. Kuliah ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 kali 50 menit ya, atau 2 SKS. Pengampunya itu adalah saya sendiri ya, Mitra Yana. Yang perlu Anda ketahui bersama bahwa kuliah ini dilaksanakan dengan model kelompok project based learning via Flip Classroom ya. Perlu saya sampaikan model ini adalah nanti saya akan membagi Anda ke dalam kelompok-kelompok kecil ya gitu. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok akan saya berikan project atau tugas untuk membuat makalah ya, dan juga membuat presentasi terkait topik yang saya berikan ya. Topik-topik itu adalah topik-topik terkait dengan aplikasi gelombang mikro ini, yaitu dalam teknologi pangan, teknologi medis, senjata, telekomunikasi, dan lain-lain ya. Nanti akan saya berikan. Kemudian kenapa kita sebut dengan via Flip Classroom itu atau Flip Learning? Karena nanti sistemnya saya akan memberikan Anda tugas membaca dan juga tugas proyek tadi itu sebelum kuliah dimulai lah gitu. Jadi nanti Anda di rumah atau sebelum kelas berlangsung pertemuan gitu, Anda harus sudah mencari bahan-bahan untuk kita diskusikan di kelas begitu ya. Oke, terkait hal itu maka kontrak kuliah kita ya itu tugas akan kita titik beratkan pada tugas tadi. Nanti penilaiannya tugas menjadi 50%, kemudian UTS 25%, dan ujian akhir nanti 25% ya. Jadi UTS dan UAS tetap ada, jadi ujian tertulis gitu. Tapi juga tugas Anda paling bebannya paling besar ya, 50% dari total 100% begitu. Oke, kemudian buku acuan kita ya, dan buku acuan ini juga semua sudah saya upload ya di Google Class atau di Elok ya. Semua sudah saya upload di Elok, jadi Anda silahkan masuk ke Elok. Ini ada 4 buku acuan kita, mulai dari Alan Scott ya, kemudian buku saya sendiri ya, tahun 2016 itu, tapi buku ini belum ada e-booknya. Anda bisa cari di perpustakaan, sudah saya berikan, atau ya Anda juga di macam-macam ada ya, di yang komersil juga ada. Kemudian ada Mike Golio tentang radio frequency and microwave application and system ya. Kemudian buku lamanya itu buku tahun 1964 ya, gitu, tentang Introduction to Microwave Theory ya. Oke, ini contoh buku saya ya, buku tentang teori dan aplikasi gelombang mikro ya. Oke, ini silabus kita kalau Anda mengacu ke apa namanya kurikulum 2021 ya, kurikulum terbaru kita. Ini adalah apa namanya silabusnya, mulai dari pendahuluan terkait dengan survei alat sistem gelombang mikro, sampai nanti ada teori tentang besaran-besaran atau apa namanya terminologi ya, desibel, desibel mili, kemudian peralatan gelombang mikro, sampai juga nanti ada aplikasinya ya, aplikasinya mulai dari eh, komunikasi sampai ke kedokteran ya, terkait dengan termoakustik tomografi. Nah, kita mulai dengan spektrum frekuensi gelombang mikro ya. Anda tahu bahwa gelombang mikro itu merupakan salah satu dari sekian range ya spektrum gelombang elektromagnetik ya. Kalau Anda perhatikan ya,
Spektrum gelombang elektromagnetik itu sangat lebar sekali, mulai dari audio frekuensi sampai dengan frekuensi sinar X ya. Nah, gelombang mikro frekuensinya itu hanya sekitar di sini saja, jadi sekitar orde-orde gigahertz ya gitu. Jadi ada ultra high frekuensi sampai apa namanya high frekuensi ya gitu. Kalau kita lihat panjang gelombangnya itu orde-orde sentimeter ya gitu. Nah, kalau kita lihat aplikasi dari spektrum itu gitu ya. Jadi aplikasi dari kalau kita lihat gelombang mikro ya. Jadi microwave itu di sini ya. Jadi di sekitar panjang gelombang orde-orde sentimeter ya gitu. Nah, jadi kenapa Tuhan menciptakan range frekuensi cukup lebar ya karena untuk membantu kita manusia ya dalam mengamati berbagai apa namanya objek ya begitu. Jadi kalau kita lihat gelombang radio itu untuk mengamati objek-objek yang cukup apa namanya cukup besar ya gitu, cukup besar-besar. Jadi building ya, ya yang gede-gede lah ya. Kemudian nanti gelombang mikro itu untuk yang ya lumayan besar tapi tidak begitu besar dibandingkan gelombang radio. Kemudian infrared itu sudah menuju ke benda-benda kecil ya sampai misalnya X-ray atau gamma ray itu sudah yang ukuran atom dan molekul ya gitu di situ. Jadi itu spektrum yang dipakai. Jadi sehingga ketika kita ingin mengamati suatu objek, maka dicocokkan dengan spektrumnya ya gitu, dengan panjang gelombangnya. Karena ketika Anda ingin mengamati atom, kemudian Anda menggunakan gelombang radio, ya tidak pas ya gitu. Karena atom itu kecil sekali, ya di apa namanya dimensinya. Kalau Anda menggunakan gelombang radio, maka dia akan tidak cocok gitu ya. Karena dia besar ya gelombang radio. Oke, nah kalau kita lihat gambaran dari aplikasi gelombang mikro ya. Jadi aplikasi gelombang mikro itu sangat luas ya. Kebanyakan itu bisa untuk satelit ya, untuk radar, untuk jadi apa namanya itu untuk pengamatan radar pesawat terbang begitu ya ketika apa di namanya di stasiun apa namanya radar stasiun ya untuk tadi lalu lintas udara ya pesawat. Kemudian juga HP kita ya, handphone kita juga menggunakan apa namanya frekuensi gelombang mikro. Kemudian juga sonar ya untuk kapal laut, juga untuk laptop ya di sini dan sebagainya ya gitu. Oke, nah ini contoh microwave oven ya. Jadi microwave oven itu salah satu juga aplikasi dari penemuan fenomena gelombang mikro, di mana di sini ada misalnya pembangkitnya yaitu magnetron ya. Kemudian ini ada namanya disalurkan melalui pandu gelombang, kemudian nanti langsung diterapkan untuk memanaskan makanan di sini ya. Contohnya ini adalah ayam dan sebagainya ya, seperti itu. Itu dalam teknologi makanan, kemudian juga dalam teknologi relay di pesawat ya. Jadi banyak sekarang pesawat-pesawat untuk apa keperluan mata-mata atau keperluan untuk melihat apa namanya ya pergerakan musuh gitu. Mereka menggunakan gelombang mikro di sini ya, teknologi gelombang mikro. Kemudian untuk aplikasi senjata ya, ini sudah biasanya di ketika Perang Dunia Kedua selesai gitu ya. Ketika Perang Dunia Kedua Amerika kemudian Uni Soviet itu juga saling berkompetisi dalam senjata teknologi senjata, salah satunya senjata gelombang mikro ya, gitu. Sampai sekarang juga ya. Kemudian juga teknologi gelombang mikro dipakai untuk pengamatan jagat raya ya, melihat bintang purba dan sebagainya. Jadi dalam microwave anisotropy probe dan seperti itu. Kemudian juga dalam industri pemanas makanan ya sekarang sudah cukup banyak. Jadi misalnya untuk memanaskan rumput laut, kemudian memanaskan bahan-bahan yang itu memang untuk pengawetan dan sebagainya, industri sudah banyak menggunakan
gelombang mikro ya. Kemudian, oke, dalam kedokteran nih microwave ablation. Jadi untuk apa namanya, mengobati cancer ya. Untuk kanker dia bisa menggunakan microwave ablation. Jadi yang di-trigger itu langsung ke pusat apa namanya, sel ya, di situ ada kankernya ya, sehingga bisa mati. Kemudian eksperimen di perguruan tinggi ya, contohnya di lab fisika atau MINTI kita juga sudah memiliki seperangkat atau banyak perangkat malah ya, eksperimen gelombang mikro ya. Ini adalah salah satu komponen-komponen resonator atau waveguide yang dimiliki oleh lab atau MINTI juga ya, untuk pengukur panjang gelombang, kemudian ini bentuknya horn ya kayak gitu, dan banyak lagi ya. Gitu. Oke, jadi saya akan membagi Anda dalam 12 kelompok kalau tidak salah ya. Jadi kelompok pertama Anda akan diberi tugas aplikasi gelombang mikro dalam bidang pangan ya, kemudian dalam bidang energi, kemudian dalam bidang senjata dan pertahanan keamanan ya. Kemudian kelompok 4 dalam bidang medis ya aplikasinya. Kemudian kelompok kelima itu telekomunikasi, kelompok keenam itu radar, kemudian kelompok ketujuh itu lingkungan, nah kelompok ke-8 itu ruang angkasa ya, kemudian nanti kelompok 9 keamanan, kelompok 10 GPS, dan kelompok 11 medis, kemudian kelompok 12 energi. Nah, jadi nanti Anda masing-masing kelompok itu bertugas untuk berdiskusi ya. Nah, kita juga berharap nanti dalam setiap kelompok itu muncul team working-nya, leadership-nya gitu ya. Kemudian nanti Anda ya mulai hari ini saya minta Anda juga untuk mencari literatur yang untuk mengerjakan proyek ini ya gitu. Nah, nanti masing-masing Anda membuat tayangan untuk presentasi, termasuk tayangannya juga akan kami nilai ya. Kemudian juga nilai ketika Anda presentasi itu selain penguasaan bahan, kemudian PowerPoint slide-nya, kemudian nanti keaktifan ya dari teman-teman yang lain juga akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk mendapatkan nilai ya. Sehingga betul-betul tidak ansih nanti Anda hanya dan di akhir di akhir ujian akhir itu juga nanti Anda akan saya minta untuk mengumpulkan makalah ya gitu. Nah, jadi nanti di ujian akhir nanti itu nilai Anda itu merupakan penjumlahan dari semua komponen tadi ya, totalnya ada 50% untuk tugas. Kemudian UTS-nya Anda akan 25% dan UAS-nya 25% begitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita yang pertama cukup ya. Sekali lagi dalam metode Flip Classroom ini saya sudah memberikan Anda tugas-tugas ya tadi saya sudah berikan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok, tugas dan sebagainya itu sudah saya upload juga di Elok ya. Jadi silakan buka Eloknya. Oke, dan minggu besok sebagai minggu pertama itu berarti Anda akan kelompok pertama akan presentasi, tapi juga sebelum itu saya juga akan memberikan topik kuliah tentang ya pendahuluan ya, pendahuluan dari gelombang mikro dan juga alasan kenapa kuliah gelombang mikro itu perlu, kemudian juga tentang gelombang elektromagnetik ya, persamaan Maxwell. Mudah-mudahan nanti itu di slide pertama, slide kedua dan seterusnya Anda baca dulu ya, sehingga siap. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.